Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dunir Aziza, NPM 200120120133 dari kelas analisis multivariat D. Di sini saya akan membuat tutorial menggunakan SPSS untuk mengolah data penelitian, pengaruh influencer, dan konten rekomendasi outfit di media sosial terhadap gaya berpakaian mahasiswa di Indonesia dengan analisis regresi logistik. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa di Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 50 mahasiswa di Indonesia. Hasil kuesioner dapat dilihat dengan menggunakan spreadsheets dengan cara klik view in sheets. Kemudian, karena saya akan memilih beberapa pertanyaan yang akan mewakili setiap variabel dan mempermudah untuk copy paste data ke SPSS, maka saya mengunduhnya ke Microsoft Excel. Setelah data siap, copy data yang akan digunakan, lalu buka aplikasi SPSS. Kemudian, ketika sudah masuk aplikasi, klik New Dataset dan Open. Setelah muncul tabel-tabel, paste data yang akan digunakan tersebut. Setelah data muncul, edit variabelnya dengan klik variabel view, kemudian ubah variabel-variabel dengan X1, X2, dan Y. Kemudian decimalsnya kita ubah ke 0 semua. Dan juga beri label pada setiap variabel, yaitu X1 dengan influencer, X2 dengan konten rekomendasi outfit, dan Y dengan gaya berpakaian mahasiswa. Lalu ubah juga measure-nya. Untuk variabel X kita ubah ke scale dan variabel Y kita ubah ke nominal. Lalu kita kembali ke data view. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi korelasi dengan cara klik analisis, kemudian klik correlate, lalu klik bivariate. Setelah itu, pada kolom variables, kita masukkan variabel X-nya saja, yaitu X1 dan X2. Lalu centang juga Spearman. Dan muncul hasil output datanya yang menjelaskan uji asumsi korelasi antar variabel independen. Dalam uji ini, apabila nilai Pearson dan Spearman-nya di atas 0,6 atau 0,7, maka korelasinya tinggi. Namun, pada data yang telah diolah dalam SPSS tersebut menunjukkan nilai Pearson correlation yang didapat adalah sebesar 0,393 dan data tersebut juga menunjukkan nilai Spearman yang didapat adalah 0,332. Maka hal ini dinyatakan bahwa korelasi antar variabel influencer atau X1 dan konten rekomendasi outfit atau X2 lemah. Berikutnya, kita akan melakukan analisis regresi logistik, yaitu dengan cara klik analisis, kemudian klik regression, lalu klik binary logistik. Setelah itu muncul tab logistik regression. Pada kolom dependent, kita isi dengan variabel Y, dan kolom covariates kita isi dengan variabel X, yaitu X1 dan X2. Lalu klik options. Di sini kita perlu untuk mencentang classification plots, Hosmer limit show, goodness of fit, correlations of estimates, dan iteration history. Kemudian klik continue dan OK. Maka muncul hasil output data untuk kita analisis. Yang pertama terdapat tabel case processing summary. Tabel ini digunakan untuk melihat besar data yang digunakan dan menunjukkan apabila terdapat missing data, karena data logistik selalu berjumlah besar. Sehingga dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada missing case karena data yang diolah berjumlah 50, yaitu dengan persentase 100%. Maka dapat dikatakan bahwa data yang dianalisis aman. Lalu kita ke bawah, ke bagian blok 1, method sama dengan enter. Kita lihat classification table A. Tabel tersebut menunjukkan ketepatan model dalam memprediksi variabel terikat.
Dalam data tersebut menunjukkan bahwa persentase ketepatan prediksi tidak setuju bahwa variabel X dapat mempengaruhi gaya berpakaian mahasiswa sebesar 40%, dan persentase ketepatan prediksi setuju bahwa variabel X dapat mempengaruhi gaya berpakaian mahasiswa sebesar 95%. Maka persentase ketepatan prediksi gaya berpakaian mahasiswa secara keseluruhan memiliki nilai 84%. Kita beralih ke tabel variables in the equation. Pada tabel tersebut terdapat beberapa data yang akan kita analisis, yaitu yang pertama, data pada kolom B adalah nilai yang dimasukkan dalam model. Pada kolom tersebut menyatakan apabila nilai negatif artinya kemungkinan besar 0, positif artinya kemungkinan besar 1, dan 0-1 artinya ada kecenderungan ke 1. Data pada tabel menunjukkan bahwa konstanta bernilai minus 7,405, yang berarti apabila tidak adanya pengaruh influencer dan konten rekomendasi outfit, kemungkinan besar gaya berpakaian mahasiswa di Indonesia tidak menarik. Namun, hal ini dengan catatan syarat yang telah dicantumkan, yaitu apabila nilai negatif artinya kemungkinan besar 0. Pada variabel influencer X1 bernilai 1,487 atau bernilai positif, yang berarti dengan adanya pengaruh influencer, kemungkinan besar gaya berpakaian mahasiswa di Indonesia menarik. Begitu pula dengan variabel konten rekomendasi outfit yang bernilai 1,075 atau bernilai positif. Berarti dengan adanya pengaruh variabel konten rekomendasi outfit, kemungkinan besar gaya berpakaian mahasiswa di Indonesia menarik. Lalu, yang kedua, kita juga dapat melihat variabel mana saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap model yang digunakan. Untuk memprediksi signifikansi atau sig dapat ditunjukkan dengan nilai 0,00 hingga 0,05. Dengan hasil data yang telah diolah, pada variabel influencer diperoleh nilai sig 0,026, yang artinya bahwa influencer berpengaruh secara signifikan terhadap gaya berpakaian mahasiswa di Indonesia. Kemudian, pada variabel konten rekomendasi outfit diperoleh nilai sig 0,085, yang berarti bahwa konten rekomendasi outfit tidak mempengaruhi secara signifikan gaya berpakaian mahasiswa di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.